Welcome to Google Podcast. Halo, welcome to podcast Yasmin. Selamat malam Sobat Yasmin. Apa kabar nih kalian? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik ya. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan agar keadaan selalu baik. Oh iya, namanya juga podcast kan ya. Gak mungkin dong aku sendirian. Nah, sebelum aku kenalin nih narasumber kita pada malam ini, kalian pasti pernah dengar dong kata pepatah yaitu tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin ya, aku Yohanes yang akan menemani kalian dalam beberapa menit depan dalam podcast pada malam. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, apa yang menarik buat teman-teman semua yang sedang mempersiapkan karir, tapi masih bingung nih sama kendala pembuatan CV ataupun dokumen kerja. Nah, untuk teman-teman, bisa banget loh daftar di layanan Yasmin, mana layanannya itu ada konsultasi CV, konsultasi kerja, dokumen kerja, ataupun template CV. Nah, layanan ini dikelola oleh tenaga profesional yang berpengalaman. Layanan ini juga dikelola oleh mahasiswa ataupun fresh graduate. Caranya gampang banget nih. Kalian tinggal daftar aja di bit.ly/layanan ya. Dan yang lebih menarik lagi nih, layanan ini gratis loh teman-teman. Jadi tunggu apa lagi nih? Langsung aja teman-teman yang butuh daftar di akun Yasmin dan pilih layanan yang teman-teman butuhkan. Nah, Sobat Yasmin, gak terasa nih kan ya, kita udah 1 tahun lebih nih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tapi kita juga harus bersyukur sih karena kasus COVID ini udah mulai hilang dan juga aktivitas kita udah bisa kembali normal nih kayak biasa. Nah, pada malam ini kita akan membahas topik tentang komunikasi. Nah, teman-teman udah pada tahu belum bahwa keterampilan dalam berkomunikasi itu sangat penting loh dalam kehidupan kita, apalagi buat kalian yang sedang merintis karir dalam dunia profesional. Nah, tujuan dari komunikasi itu sendiri adalah agar orang lain dan juga diri sendiri dapat memahami informasi dengan lebih akurat dan cepat. Nah, podcast kita pada malam ini akan membahas tentang apa yang ada di benak kita nih, yaitu how to improve your communication skill. Nah, sebelum aku ngobrol santai nih sama narasumber kita, aku mau kenalin dulu nih sedikit tentang narasumber kita pada malam ini. Nah, pada malam ini kita kedatangan Kaveti Iza Ayu Rahman nih. Kaveti ini adalah lulusan sarjana dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Nah, biar nggak lama-lama lagi, langsung aja yuk kita sapa narasumbernya. Hai Kaveti. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Kak. Oh ya Kak, aku manggil Kak Peti nih apa nih Kak? Kak Peti, Kak Iza atau Kak Ayu nih yang enak? Kak Feti aja, aku Oh Kak panggilannya Peti. Feti, iya. Oh oke. Nah, kalau boleh tahu juga Kak Peti nih akhir-akhir ini lagi sibuk apa Kak? Aku akhir-akhir ini lagi sibuk mencari cuan ya, tentunya, alias kerja. Terus ada bisnis juga, ya bisnis kecil-kecilan, dan lagi sibuk ngisi beberapa acara sih, jadi host dan narasumber juga gitu. Oh, keren banget ya Kak, Kakak sibuk banget nih. Kalau aku sih sekarang sibuknya mungkin masih rebahan ya, karena aku juga mahasiswa baru. Dan Oh aku gitu. juga, iya Kak, dan aku juga maba dari Brawijaya loh Kak. Oh iya, jurusan Ya, apa? aku jurusan peternakan Kak. Oh, tetanggaan ya kita ya. Ya. Sebelahan. Nah, tadi kan aku udah singgung ya Kak, tentang how to improve your communication skill. Nah, Hmm, menurut Kak Feti sendiri, berapa penting sih Kak skill komunikasi itu dibutuhin di dunia pekerjaan? penting banget ya. Menurut aku yang namanya komunikasi itu sangat dibutuhkan dimanapun. Dan jadi poin pertama dalam hal apapun. Kayak kamu bangun tidur aja, kamu harus berkomunikasi gitu. Misalkan kayak mengucapkan alhamdulillah atau mungkin kamu terima telepon segala macam. The first thing you do is communication gitu. Jadi mau ketemu sama orang pun ya kan, cuma lirik-lirikan nggak akan ada tuh tahu namanya gitu. Pasti kamu harus kenalan. Nah, kenalan tuh salah satu bentuk dari aplikasi kamu.
dalam berkomunikasi gitu. Jadi dimanapun kita butuh yang namanya komunikasi gitu. That's why komunikasi itu penting banget dimanapun. Gitu. Ya, jadi komunikasi itu dari kita bangun tidur aja kita sebenarnya udah melakukan komunikasi ya kayak. Iya, Nah, benar. terus di kan kakak sekarang lagi kerja nih kak. Nah, terus apakah pekerjaan kakak itu membutuhkan orang untuk bisa punya skill komunikasi gitu kak di pekerjaan kakak? Ya, kebetulan kan aku sekarang as a PR and partnership ya. Ya kurang lebih sih sangat membutuhkan. Karena di dunia PR itu adalah dunia yang butuh skill dalam berbicara ya, terutama gimana sih kita bisa ajak orang buat kolaborasi, kita bisa kasih informasi ke orang lain tentang apa sih yang lagi kita kerjain atau kita promosiin gitu sih. That's why kerjaan aku ini sangat-sangat membutuhkan skill dalam komunikasi ya. Dan aku pun juga masuk ke kerjaan aku yang sekarang ini nggak relate sama kuliah aku gitu. Karena aku jurusan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tapi aku sangat mencintai dunia komunikasi dan sudah mendalaminya sejak SD gitu. Jadi ini salah satu anugerah dan rezeki sih ya buat aku karena aku dipekerjakan pada bidang PR dan itu sangat sesuai dengan passion aku dalam komunikasi gitu. Ya aku suka banget lah ngomong intinya. Keren banget nih kak. Nah, kan kalau tadi kakak bilang di PR itu emang salah satu yang harus kan skill komunikasinya ya. Nah, itu Mm. kalau ada orang yang mungkin tidak bisa tidak punya skill komunikasi itu sendiri, apakah bisa kak masuk ke PR itu sendiri kak? Kalau nggak ada skill sama sekali itu aku bilang bisa ya, tapi belajar dulu gitu. Jadi sebenarnya siapapun tuh bisa kok jadi PR gitu. Begitupun dengan orang yang pemalu atau dia nggak suka bicara. Beda ya, karena kan ada yang bilang komunikasi itu dilahirkan atau dibentuk. Kalau menurut aku tuh dibentuk gitu. Jadi kita aja baru lahir dari rahim ibu kita kan kita menangis gitu. Nah, itu salah satu komunikasi yang terjadi sepenting itu loh, bahwa kalau kita nangis tuh dokter udah nggak akan takut lagi karena kita hidup gitu. Nah, begitupun Oh iya, dengan skill ya. Kalau misalkan kita nggak punya skill di komunikasi, aku sih menyarankan untuk belajar dari sekarang. Nah, ketika nanti kamu ingin menjadi PR juga atau komunikasi apa atau bidang apapun yang membutuhkan komunikasi, ya kamu udah punya bekal itu gitu. Tapi aku nggak bisa bilang juga semua orang yang pandai berkomunikasi semua bisa jadi PR. Aku nggak bisa menjamin gitu. Karena orang pun yang apa ya pemalu, tapi dia sebenarnya ada skill nih untuk bernegosiasi atau mungkin untuk bisa ambil hati orang, persuasif juga. Nah, kalau dia udah ada bakat seperti itu, mending diasah gitu. Jadi bisa, siapapun tuh bisa kok jadi seperti aku sekarang gitu. Maksudnya bergerak di bidang yang sama itu semua bisa. Yang penting harus dilatih dan tetap mau berusaha gitu. ya jadi komunikasi itu sebenarnya dibentuk ya kak, dan kita juga harus melatih kalau kita emang dan juga harus ada kemauan untuk mengasah skill komunikasi kita ya kayak. Nah, Iya eh, benar. menurut kak Feti juga nih, apa sih kak kesalahan-kesalahan komunikasi yang terjadi di suatu perusahaan dan mungkin kesalahan komunikasi apa yang pernah terjadi gitu kak di perusahaan kakak sendiri? Mmm, kalau di perusahaan tuh yang paling krusial itu adalah komunikasi antar satu tim ya. Jadi, lebih baik kalau di kerjaan itu atau dimanapun sih sebenarnya, yang namanya komunikasi itu kan pasti dua arah. Nah, kebanyakan ada miskomunikasi itu karena komunikasinya itu berjalan di chat gitu. Kayak misalkan kita chatting atau kita ngebahas sesuatu di chat grup. Itu pasti ada tim read doang ya kan, ada tim read doang, ada tim yang suka kasih informasi gitu. Nah, menurut aku komunikasi di situ tuh jalan. Semua juga yang nge-read ya menurut aku ya dia berkomunikasi tapi dalam hati gitu ya kan. Nah, itu tuh sering banget terjadi gitu. Kesalahan yang sering terjadi adalah mungkin cara penyampaian dia itu ambigu antara informasi atau pertanyaan gitu. Jadi kalau misalkan dia sekedar ngasih spreadsheet gitu ya atau dia ngasih file tapi dia nggak menyertakan apapun. Nah, itu tuh kalau misalkan nggak ada inisiatif dari anggotanya, ya udah bakalan diem aja dan komunikasinya yang nggak ada di situ sehingga harus ada pembahasan besokannya di rapat segala macam. Nah, kemudian as a personal itu kadang ada yang mengartikan komunikasi itu tuh sesuatu yang
bisa menilai secara subjektif gitu. Jadi ketika misalkan nih, kalau aku suka di dunia komunikasi, pasti aku ngerti gimana treat orang untuk bisa nyaman sama aku. Gimana dengan mereka yang apa adanya banget, yang bener-bener ya udah dia ngomong karena ya gini aku gitu. Pasti ada teman kamu yang cara bicaranya nyolot misalkan bisa berasal dari daerah tertentu yang memang logatnya seperti itu. Nah, itu kan berasal dari daerah. Nah, kadang itu di dunia kerja itu tuh ngaruh banget, terutama kalau kamu kerja di daerah lain yang itu tuh nggak daerah kamu dan kamu bersikap seperti itu. Nggak kerja doang, kuliah pun berorganisasi itu semua juga seperti itu gitu. Nah, kebanyakan tuh mereka kayak ya aku kan emang kayak gini gitu. Nah, itu tuh antara dua pilihan ya. Yang ngalah yang itu tadi, yang jadi ngomong tadi, atau temennya yang dengerin gitu. Nah, ya kita sebagai orang Indonesia harus memahami bahwa kalau dia emang asal dari sana, ya udah kita nggak usah baper gitu. Kita jadiin aja itu sebuah keberagaman budaya lah intinya gitu. Jadi kita nggak usah kayak hard feeling. Terus ya kita tetap bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa ingetin dia gitu. Oh, mungkin kalau misalkan dalam konteks rapat, selain bercanda, mungkin kamu bisa pakai bahasa Indonesia aja gitu. Jangan terlalu kental pakai bahasa kamu, karena nggak semua tahu. Dan mungkin juga kalau logatnya dibawa ke dalam forum, jadinya kan ada miskomunikasi, kayak gitu sih. Jadi ya banyak lah kalau misalkan kesalahan gitu dalam sebuah tim. Ini kalau misalkan suara aku kurang jelas, bisa dikasih tahu ya. Oke, Kak. Nah, kan tadi juga emang kalau setiap orang itu punya komunikasi yang berbeda-beda. Ada yang emang orangnya itu ngomongnya langsung emosi ataupun dia ngomongnya terbata-bata gitu ya, Kak. Nah, eh, apakah orang yang seperti itu bisa berubah gitu, Kak, ataupun bisa memperbaiki cara bicaranya? Nah, kalau menurut Kak Feti sendiri, gimana sih, Kak, tipsnya supaya orang-orang kayak gitu tuh punya skill komunikasi yang baik gitu, Kak? Nah, pertama adalah dia sering lihat YouTube atau lihat cara orang presentasi atau lihat atasan dia, panutan dia, inspirasi dia itu dalam berbicara. Jadi segala kesalahan itu bisa diperbaiki dengan belajar. Ya, intinya sih seperti itu. Kalau dia ada kesalahan dalam berbicara, sebenarnya ya udah dilatih gitu. Gimana sih kita bisa approaching orang dengan baik, kita bisa menyampaikan pendapat kita dengan sopan, kita bisa komunikatif dengan orang lain, itu semua bisa dilatih, itu semua bisa diajari gitu. Jadi nggak ada namanya nggak bisa, intinya adalah kita mau nggak belajar gitu. Jadi kalau kita tahu kesalahan kita ada di mana, ya udah kita perbaiki. Biar itu juga ngefeknya nggak cuma ke orang lain, tapi kan juga buat diri kita gitu. Kita nggak bisa dong minta orang lain menyesuaikan kita, tapi kita yang harus bisa menyesuaikan mereka gitu sih. Jadi kuncinya adalah belajar dan harus mau gitu. Mungkin kita harus belajar dan mau aja ya, Kak. Nah, kan eh, selain ada orang yang mungkin pandai berbicara ataupun juga kan ada orang yang nggak tahu malu gitu, Kak, atau dia langsung ngomong aja. Nah, kalau kita bandingkan dengan orang yang introvert nih, Kak, kan orang introvert itu biasanya di kelas itu biasanya diem-diem ataupun dia malu, Kak, untuk berbicara padahal dia tuh punya ide yang bagus gitu, Kak. Nah, gimana sih, Kak, cara untuk orang-orang introvert ini supaya mau gitu, Kak, mau mulai berkomunikasi itu dengan baik ataupun dia mau berani ataupun melatih kepercayaan diri dia untuk berkomunikasi gitu, Kak? Kalau kayak gitu ya, kadang aku kurang setuju sih bahwa introvert extrovert itu disesuaikan berdasarkan cara bicara. Tapi memang kebanyakan terlihat dari situ. Mungkin orang akan mengira aku extrovert karena aku sering bicara sama orang, aku MC ya, aku PR segala macam. That's wrong gitu. Aku tuh ambivert. Ada sisi introvert dalam diri aku, kayak aku tuh suka banget sendirian gitu. Tapi aku bisa menjadi extrovert sometimes gitu. Nah, jadi mereka yang punya rasa tidak percaya diri, lebih ke rasa nggak percaya diri sih. Mungkin karena dia takut, karena dia insecure, atau mungkin karena dia memang kurang mendalami itu gitu. Kuncinya dalam komunikasi, satu adalah harus percaya diri. Kalau kamu nggak percaya sama apa yang mau kamu omongin, ya kamu nggak akan mau ngomong, dan kamu nggak akan bisa menyampaikan apa yang ada dalam isi hati dan kepala kamu gitu. Jadi apa sih yang membuat orang tuh nggak mau ngomong? Ya karena dia merasa kalau dia ngomong, satu, dia takut orang bakalan nggak dengerin dia, insecure namanya.
nilainya. Kedua, dia akan takut pendapat dia salah, berarti dia kurang mendalami informasi atau mungkin penelitian-penelitian yang sebenarnya harusnya dia udah riset sebelumnya. Itu kalau di kelas ya misalkan. Terus juga ada lagi yang mungkin dia nggak mau menyampaikan pendapatnya karena memang dia tuh nggak suka bicara ya, bahkan kayak cerita sama temennya aja dia selalu jadi pendengar gitu ya. Itu caranya harus sering dikasih challenge untuk ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada orang kayak gitu, itu harus diajarin pertama, suruh aja dia presentasi biar dia tuh bisa ngomong, banyak ngomong gitu. Yang kedua, kasih dia kayak sering latihan tanya jawab, entah kamu jadi penanya atau kamu jadi penjawab, pokoknya kalian sering berinteraksi aja. Dan yang ketiga adalah dari kemauan diri dia sendiri dengan tujuan dia tahu apa sih penting komunikasi gitu. Sering aja cekokin orang-orang berhasil yang dia itu berdasarkan dari ilmu komunikasinya yang baik gitu. Jadi kalau kamu mungkin nggak pinter secara knowledge, kayak mungkin kurang ya dalam mengetahui beberapa informasi atau penelitian atau jurnal segala macam, mungkin kurang di situ nggak masalah. Tapi if you have a communication skill, itu bakal bisa teratasi gitu loh. Karena jujur aja, kalau orang itu udah bisa mendalami communication skill gitu, even kamu presentasi blank, kamu tuh bisa bikin presentasi itu tetap berjalan dengan oke. Itu sih. Jadi harus sering aja dikasih motivasi dan dorongan seberapa pentingnya sih komunikasi, penting banget deh pokoknya. Nah, sehingga teman kamu tuh terdorong. Tapi tetap nggak bisa kita paksa ya, karena itu juga kembali ke masing-masing gitu. Yang jelas kalau misalnya dalam berkelompok, untuk membuat kelompok kamu solid dan semuanya ngomong, ya kamu harus bisa dong men-trigger si anak itu tadi untuk nggak diem aja, tapi lebih berani buat ngungkapin pendapatnya gitu. Berarti yang penting buat orang-orang yang mungkin pemalu, yang intinya sih harus berani percaya diri aja kayak untuk urusan orang lain menerima atau enggak itu urusan belakangan aja gitu ya kayak. Nah, eh, menurut Kak Feti juga nih, ada gak sih Kak kesalahan-kesalahan yang mungkin orang lakuin dalam melatih skill komunikasinya itu? Kesalahan dalam melatih skill ada sih. Dia memaksakan orang lain sama kayak dia. Itu sih kesalahannya. Ya, Jadi kadang ada orang yang kayak misalkan nih dia ngajarin orang nih ya kan, tapi parameternya adalah diri dia gitu. No, ini ya contoh paling sederhana aja adalah penyiar radio. Kalau kamu bertumpu pada satu channel, satu siaran radio, TV atau apapun itu, kamu akan menganggap orang dengan suara atau ciri khas yang seperti itu adalah orang yang bagus. Tapi aku gak setuju. ya, Banyak orang yang medok, banyak orang yang mungkin cempreng, banyak orang yang suaranya bagi orang lain itu kayaknya nggak cocok di broadcasting misalkan. Tapi dia bisa jadi penyiar karena kita punya ciri itu sih. Jadi dalam melatih orang, itu kita harus tahu ciri dia itu apa dulu gitu. Aku nggak ngerti secara teoritis ya, bentuk-bentuk voice kan ada tuh kayak GF dan segala macam. Pasti kalau misal dia suka musik, penyanyi, atau dia sering kayak ikut agensi di broadcasting, dia akan dilatih itu gitu. Tapi secara general, teori yang aku tahu adalah kita harus ngerti dulu nih, tipe dia itu tipe suara apa. Jangan memaksakan dia untuk sama seperti kamu gitu. Jadi ketika misalkan aku ngelatih orang pakai pakai suara perut, itu masih wajar karena suara perut itu bisa dilatih. Tapi kalau misalkan kita minta voice atau vokal kita itu harus sama kayak dia, itu susah gitu. Jadi mending kita cari aja apa sih yang istimewa dari dia. Suara dia keras tapi cempreng. Jadiin suara keras itu hal positif, tapi suara cemprengnya itu dirubah jadi suara diafragma gitu. Jadi kadang itu suara perut gitu. Kadang kayak gitu. Jadi kadang orang itu terlalu memaksakan orang yang dia ajarin itu sama kayak dia, sehingga orang yang diajarin itu jadi ngedon karena kayak aku nggak bisa gitu. Padahal coba jangan jadiin kamu tuh parameter gitu. Tapi banyak di dunia ini tuh banyak banget parameter gitu. Makanya berkaca dari siaran televisi, berkaca dari radio, itu suaranya bermacam-macam dan belum tentu nih radio X dan radio Y kalau misal dituker nih penyiarnya nggak mungkin
sama-sama bisa. Pasti ada satu hal yang harus dipelajari sehingga mereka punya voice yang sama gitu. Jadi gitu sih. Harus tahu ciri dia itu apa dulu, kemudian dihilangkan yang bisa membuat sakit tenggorokan. Karena jujur ya, dalam berkomunikasi itu adalah tantangannya ya tenggorokan kita. Kadang kalau salah nih peletakan voice-nya pakai tenggorokan itu akan cepat habis suaranya. Makanya pakai suara perut. Nah, itu sih dasar-dasar itu sih yang perlu dilatih sehingga nanti minimal dia nggak sering ngomong atau minimal suara dia nggak cempreng lagi gitu. Dengan suara dia yang keras, kemudian vokalnya enak didengar, itu semua tuh dari skill internal dalam diri dia sih gitu. Tapi kita nggak bisa merubah 100% dan jangan jadi pelatih yang minta orang yang kita ajarin itu sama seperti kita gitu sih. Untuk kakak sendiri nih, apakah kakak ini adalah emang dari awalnya emang adalah orang yang punya skill komunikasi dengan baik atau dulunya tuh kakak adalah orang yang kayak tadi tuh yang kayak tadi introvert yang diam-diam pemalu atau percaya dirinya tuh kurang. Nah, itu kakak tuh dulu tuh seperti apa kak? Ya, karena aku tadi sempat mention kan, aku kayak gini tuh dari SD. Maksudnya aku sangat mendalami komunikasi itu dimulai dari SD gitu. Kenapa? Berawal dari aku ikut lomba pidato. Aku ini pemalu banget dan basically-nya adalah anak yang suka hitung. Jadi aku nih sangat mencintai matematika ya. Gila, kayak dari SD sampai SMA. Gila, matematika aku tuh selalu 10. Nggak pernah nggak. Wait, Nah, tapi nilai bahasa aku itu paling tinggi yang waktu SMA gitu. Jadi maksudnya kayak aku tuh nggak ada skill satu. Kelemahan aku adalah menghafal. Kedua adalah aku ini sebenarnya masih agak kurang percaya diri. Tapi sejak SD aku sudah mendalami menjadi kayak sering pidato. Dipaksa guru aku, dia keren banget. Sumpah dah, guru aku tuh keren banget. Dia bisa melihat orang itu punya skill di mana gitu. Aku kayak heran. Dari kelas 4 SD aku udah mulai pidato dan di situ aku udah dapet juara. Dan dari situ juga aku melatih skill komunikasi aku sampai sekarang. Gitu. Jadi selama aku sekolah, aku tidak pernah lepas dari yang namanya komunikasi. Mulai dari aku ikut lomba-lomba pidato, mulai aku bacain UUD 45 yang waktu upacara. ya. Kemudian terus sampai sekarang dan Allah tuh baik banget gitu. Halo? Nah, Dengar nggak ya, suara aku? dengar kak. Nah, eh, dari kakak sih emang keren banget ya dari SD aja udah lomba pidato. Beda sama aku nih kak. Aku sampai sekarang maba aja nih mungkin adalah kita dibilang orang yang masih kurang percaya diri gitu kak. Dan juga kalau ngomong juga masih suka terbata-bata. Nah, eh, pengalaman Kak Peti nih, apakah organisasi kan Kak Peti ini punya pengalaman organisasi banyak banget nih. Nah, apakah pengalaman organisasi itu juga membantu Kak Peti dalam mengasah skill komunikasi itu sendiri Kak? Yes, itu benar banget. Itu juga sih, aku tuh SMP suka ikut organisasi OSIS gitu kan. Tapi karena aku mendapat kesenjangan dari guru aku ya, kayak aku belum bersinar tuh waktu SMP. Aku keluarlah mendalami akademik dan SMA mulai dengan organisasi. Disitulah karena saat itu aku ikut kampanye jadi ketua MPK ya, nggak tahu ya di zaman kalian ada MPK atau enggak, tapi di aku ada. Dan alhamdulillah saat itu aku akan menjadi ketua MPK. Itu kan nggak, aku nggak sering ngomong gitu, aku harus sering ngomong. Pertama kali aku mencintai organisasi karena dia sangat bermanfaat buat aku dalam melatih skill komunikasi. Ditantang buat selalu berpendapat saat rapat, ditantang untuk selalu ngomong sama guru atau dosen ketika menyampaikan pendapat, ya kan? Ditantang untuk diskus sama tim. Ya kita harus selalu berkomunikasi dan tidak pernah lepas dari itu. Disitulah mulai aku SMA sampai aku kuliah dari aku maba sampai aku semester 7 aku selalu ikut organisasi. Tidak pernah tidak gitu. Jadi aku selalu komitmen. Ketika aku udah masuk ke organisasi, itu manfaat bukan buat orang lain tapi buat diri aku sendiri. Jadi sebusuk-busuknya tantangan ya, sehektik-hektiknya segala macam gitu, aku akan
tetap berada di sana dan tentunya harus di-manage dengan baik sehingga skill komunikasi aku tadi itu nggak hilang gitu aja karena itu sangat bermanfaat banget jujur sampai akhirnya aku lulus dan sudah tidak ada organisasi lagi sih mungkin komunitas sekarang kayak gitu. Benar banget sih. Tapi kakak juga keren dari SMP tuh udah organisasi sampai semester 7. Nah kalau aku tuh kan dari SMP itu sebenarnya sama SMA itu dulu pengen ikut OSIS tapi aku tuh nggak berani karena aku tahu kalau di OSIS dan SMP itu pasti banyak apa akan banyak harus mengeluarkan suara ataupun berpendapat. Nah aku tuh di situ ketakutan di situ sampai aku tuh SMP dan SMA itu nggak pernah ikut OSIS karena hal itu kak. Oh iya, ih kayaknya kamu pede-pede aja sih. Masa sih ah? Ya kelihatannya sih ya, tapi kalau asli mah mungkin enggak kak. Baru baru kapan? Emang baru mulai apa ya? Kayak ini kan kamu jatuhnya jadi moderator kan berarti kayak bukan skill biasa ya menurut aku gitu. Nah, itu tuh dari kapan sih kayak suka ini Justru apa baru? eh, aku mulai apa mau apa tahu kalau skill komunikasi itu penting tuh semenjak masuk kuliah gitu kan. Nah, aku juga pengalaman atau moderator MC juga baru pertama kali di podcast ini gitu kan. Jadi juga Wow, persiapannya mantep mungkin mantep masih mantep. kurang ataupun nggak Mm-mm. se-perfect orang lain yang lebih ahli gitu kan. Ah, enggak kok, keren-keren udah enough sih. Aku nggak menyangka kalau kamu pernah punya ya kayak malu gitu loh buat ngomong. Ternyata ada juga ya. Misterius. Nah, eh, dari organisasi itu juga kan membantu kita supaya kita melatih skill komunikasi ini. Nah, terus juga kegiatan apa aja sih Kak yang mungkin bisa melatih komunikasi kita sendiri itu kegiatan-kegiatan seperti apa gitu Kak? Ada banyak, ada organisasi. Aku nggak tahu sih ini aku boleh nyebutin organisasinya enggak. Yang jelas aku sebutin secara general aja ya. Organisasi Ya, kampus yang tentunya organisasi yang sering disebut memperjuangkan hak mahasiswa misalkan tuh ya kamu sebutin aja apa ya itu kemudian ada juga organisasi kayak misalkan kamu apa ya yang ngomong-ngomong gitu kayak broadcasting ikut komunitas segala macam nah kegiatan-kegiatan kayak gitu sih jadi jangan cuman ikut kegiatan di dalam kampus aja tapi juga ikuti kegiatan di luar kampus kayak komunitas gitu terus kamu sering berbaur sama orang kayak jangan apa ya, jangan membatasi circle kamu gitu loh. Jadi kalau kamu ngebatasin circle kamu, kamu tuh jadi nggak kelatih skill komunikasinya ya. Main Mobile Legend aja, kamu tuh harus berkomunikasi walaupun kamu berkomunikasi dengan HP gitu. Jadi kayak iya kan, kamu gimana sih meluapkan rasa kesal kamu saat main game atau masa kamu empat dalam apa ya kamu tahan dalam hati tuh kayaknya enggak sih rata-rata tuh pasti diluapkan kayak woi 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 gitu kan jadi itu tuh salah satu bentuk komunikasi gitu kamu tuh melatih komunikasi kamu di situ gitu jadi ya banyak hal mulai dari kamu main sama teman-teman kamu ikut organisasi terus kamu sering mengajukan diri kamu sebagai presentator itu adalah hal-hal yang positif ya karena ketika kita udah suka atau melihat sesuatu ini tuh orang yang berlomba orang yang berani dalam hal tersebut. Berarti kan dia makin langka dong. Nah, karena makin langka itu kamu harus berusaha untuk bisa mendapatkannya. ya betul banget sih. Emang kalau kalau main ML juga kan harus komunikasi. Kalau enggak pasti ada Benar. kericuhan gitu kan. Nanti kalau ada miskom gitu kan. Iya, kan kalau temennya nggak diteriakin kadang suka oh tiba-tiba dia kemana hilang gitu ya kan harus dipanggil Joko masuk Joko gitu mana lu gitu kan itu kan komunikasi juga. Nah, terus kalau dari pengalaman Kak Peti juga nih ya. Kak Peti itu punya pengalaman apa aja Kak, di bidang komunikasi ataupun pengalaman-pengalaman jadi MC atau apa gitu Kak? Banyak banget, aku sampai lupa. Tapi yang jelas, kalau yang paling pertama nih ya, aku 4 SD tuh aku ikut lomba pidato. 4 SD, 5 SD, 6 SD, sampai SMP aku sering ikut lomba seperti itu dan alhamdulillah selalu menang. Nih, terus ketika SMA, aku karena komunikasi juga, kan kampanye itu nggak gampang ya. Itu harus
persuasif ke teman-teman satu sekolah. Dan alhamdulillah aku jadi ketua MPK. Terus prestasi lagi ketika kuliah itu dari maba. Waktu SMA juga sempet sih farewell, MC farewell. Tapi aku belum freelance, cuman kayak ya ikut-ikut lomba aja, kayak putra-putri hemat energi, kayak gitu-gitu deh gitu. Nah terus waktu kuliah, dari semester 1, aku sudah mengisi acara di kampus sebagai MC, moderator. Banyak yang aku MC-in mulai dari selebgram. Aku pernah MC-in Rachel V-nya sama Niko. Terus aku pernah juga jadi MC-nya Wali Kota Bupati Trenggalek. Terus pernah juga Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan, Kementerian Kelautan Perikanan. Terus juga pernah alumni FPIK tuh kayaknya selama 2 tahun berturut-turut aku MC-in deh. Terus PKK Maba itu sekali karena aku kebanyakan jadi panitia, jadi nggak boleh jadi MC ya. Jadi paling sekali atau 2 kali gitu. Terus banyak banget prestasi karya ilmiah sebagai presentator yang membawa aku dapat sertifikat, dapat pendanaan, dan dapat medali juga dari sana. Itu dari tingkat nasional sampai internasional, pernah sampai luar negeri juga. Waktu itu pernah di di Telkom University, dapat hadiah ke Jepang, tapi aku nggak berangkat karena pada saat itu ada urusan lain. Jadi belum sempet ya ngomong pakai bahasa Jepang. Jadi udah sampai internasional sih, tapi terus terakhir kemarin sama artis juga pernah, Ria Miranda, buat launching produk hijab sama baju dia. Terus juga pernah nge-MC di beberapa virtual event ketika di Jakarta. Ada banyak sih, mulai dari event entrepreneur, kemudian event ngisi konser-konser juga di Malang sih waktu itu. Konser-konser tuh sering sama Denny Caknan. Dia sebelum dia terkenal aku sudah jadi MC-nya dia. Kemudian sama beberapa DJ juga pernah acara konser-konser gitu deh di Malang gitu. Ya alhamdulillah sih pokoknya kalau dibilang udah ngisi apa aja udah banyak. Lupa. Nah, itu aku aja ngedengar pengalaman kakaknya jadi insecure gitu kalau kak. Padahal Loh, kamu kan masih maba, nggak apa-apa dong. Kamu sering aja deketin kakak tingkat yang suka ngisi-ngisi acara kan. Sepik-sepik. Siapa tahu kamu ya, ntar disuruh jadi moderator dia. soalnya aja aku tuh dari SD, SMA, bahkan sampai kuliah aja kalau disuruh jadi ketua kelas ataupun PJ aja, kadang aku nolak gitu kan karena aku tuh orang kan yang tadi malu dan gak percaya diri kurang. Jadi yang kayak gitu-gitu aja belum sanggup, apalagi yang kayak kakak tadi yang udah diomongin gitu loh, Kak. Nggak apa-apa, masih maba. Nanti kamu juga semester 3 ke atas juga pasti bakal sering penasaran dan tertarik kok sama ini. Semangat. Nah, terus kalau dari pandangan Kak Peti sendiri nih ya, apakah skill komunikasi itu eh, menunjang seseorang itu ke kesuksesan gitu Kak? Apakah pasti atau tidak gitu Kak? Selalu atau enggak Kak? Selalu. Aku bilang selalu. Karena knowledge without communication is nothing. Jadi kayak misalkan kamu pinter banget, tapi kamu nggak bisa nyampein itu gitu. Itu susah. Simple banget contohnya. Banyak pasti dosen kamu profesor, tapi dia nggak enak jelasin di kelas. Mungkin bagi beberapa orang is okay gitu, tapi beberapa orang akan merasa dia bisa mendapat ilmu dengan baik ketika ya dosen aku nih informatif gitu, dengan dia bisa ngajarin ngejelasin panjang lebar gitu. Tapi sometimes beberapa orang itu justru dia lebih pandai menulis daripada berbicara gitu. Karena aku tadi bilang di awal bahwa communicate is number one. Jadi sukses tidaknya orang ditentukan dari komunikasi, maybe or no, itu jawabannya maybe. Yes. Yes ya, absolutely yes. Jadi kemungkinan besarnya seperti itu gitu. Cuman aku di sini nggak bisa in compare ya dengan orang lain yang mungkin punya kekurangan, kayak misalkan ya dia komunikasi tapi mungkin dia
apa sih bahasa Indonesianya pelat tuh? Ya itu deh pokoknya cadel ya atau gimana. Nah, itu Ya. kan menurut aku itu termasuk skill komunikasi. Ketika dia udah berani speak up, tapi ada kekurangan di sana sih is okay. Jadi aku bilang komunikasi di sini adalah buat kalian yang tidak hanya menyuarakan ide atau menyuarakan pendapat kalian itu dalam hati, tapi selama kalian bisa menyampaikannya itu dalam bentuk lisan, tuh insya Allah bakal bisa membawa kamu ke dalam masa depan yang baik. Oke, betul banget sih. Soalnya aku kan juga pernah dengar gitu kan dari YouTube, dari channel YouTube Pak Hemi. Kakak tahu gak, Kak? Siapa? Pak Hemi. Nah, Hemi, siapa tuh? Aku soal ikutinnya Dedi, ya. oh Dedi. Soalnya aku juga ada kata-kata yang dari itu yang dia ambil. Nah, itu kata-kata itu mau sehebat apapun kita, mau sepintar apapun kita, terus mau skill yang kita punya itu sangat jago. Kalau misalnya kita nggak bisa komunikasiin seseorang itu semua bakal sia-sia gitu atau bakal lewat aja gitu Yes. Kak. Iya, seperti yang aku bilang tadi kan. Itu knowledge without communication is nothing. Nah, kan juga kita kan udah ngadepin COVID ini kan udah hampir 2 tahun gitu ya Kak. Nah, gimana sih Kak kita cara melatih skill komunikasi kita di kondisi seperti ini gitu Kak, di kondisi yang serba online, terus juga mana-mana susah, terus mau bertemu orang aja susah. Jadi komunikasi kita kan juga terbatasi. Nah, itu tipsnya gimana Kak buat ngadepin permasalahan seperti itu Kak? Oke, kalau kayak gitu sih ya, bagi aku yang pertama adalah sering aja dengerin podcast, dengerin orang ngomong. Nah, itu salah satu kunci kamu biar lebih produktif dalam berkomunikasi. Karena kan sekarang kan kita nggak bisa ketemu secara offline nih. Nah, bisa secara virtual, lewat telepon atau video call. Kamu sering dengerin podcast dan ketika kamu menemukan satu hal yang baru, sering-sering ngomong. Kayak misalkan nih, kamu dengerin kata affiliate gitu atau afiliasi. Oh, jadi afiliasi itu adalah sebuah program di mana kita bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk menentukan kerjasama gimana kita bisa tukar kode dan segala macam. Nah gitu deh, pokoknya kamu latihan ngomong terhadap satu kata yang kamu temukan. Kamu latih terus untuk ngomong, ngoceh dan segala macam. Atau bisa ditumpahkan dalam konten itu juga boleh. Kayak misal kamu sering bikin story ngomong kayak, "Hai guys, gimana kabar kalian nih di pandemi kayak gini?" Wah, gokil ya kalau udah bertahan nih kan, keren banget. Nah, guys, aku mau cerita nih, hari ini aku udah karantina ke-10 dan aku pengen sharing nih gejala apa aja sih yang aku rasain selama 10 hari ini segala macam. Nah, gitu-gitu aja gitu. Jadi kayak kamu sering aja ngomong, ngajak interaksi. Kalau nggak pede di sosial media, oke deh, ya udah kamu telepon aja teman kamu. Terus sering-sering dengerin podcast, sering-sering lihat konten-konten YouTube atau mainan TikTok juga oke gitu. Itu bakal ngelatih sih buat kamu tetap bisa berkomunikasi dan melatih skill komunikasi kamu. Sering-sering ikut acara virtual gitu kayak webinar atau mungkin ikut kayak kegiatan internal kampus atau kegiatan organisasi yang di situ kamu bisa lah untuk tetap bercakap-cakap dengan teman kamu ya, tetap bisa ngobrol sama mereka walaupun kalian nggak ketemuan gitu. Jadi banyak kok jalannya gitu. Yang jelas kamu harus terus melatih itu. Jangan diem aja ya kalau kamu kebanyakan tidur terus tidur baca buku, ya menurut aku kurang ya kelatih. Kecuali kalau kamu tidur, baca buku, terus dari buku itu kamu rangkum, terus kamu kayak ngomong depan kaca, nah itu beda lagi. Itu lebih bisa, menyalurkan itu tadi, skill komunikasi kamu gitu. Nah, iya betul banget. Aku tuh juga adalah orang yang mungkin termasuk yang nggak suka mendengarkan podcast gitu ya Kak. Karena aku tuh dulu ngerasa kayak ngapain sih dengerin orang ngomong dan ngapain sih ngedengerin bacotan orang gitu kan nggak penting juga. Tapi setelah aku ada apa disuruh jadi moderatornya aku langsung dengerin aja nih langsung dengerin podcast tuh kayak gimana sih. Oh ternyata seru juga ternyata dengerin podcast itu gitu Kak. Iya, iya dong, seru kok. Itu tuh kayak ngelatih kita untuk dapat ilmu yang baru, terus kita juga bisa kayak, seakan-akan kita diajak ngomong
gitu loh sama dia Iya gitu. betul. Padahal enggak, ya kan? Karena kan dia memang harus bisa dong ngebuat orang tuh seakan-akan bisa ngajak ngomong pendengarnya di rumah gitu. Kayak gitu sih. Tuh. Terus juga kalau aku mau balik lagi nih ke kerjaan kakak nih. Nah kakak tuh di kantor kakak atau di kerjaan kakak tuh kan pasti sering dong bekerja sama gitu. Nah, kakak tuh pernah gak sih menghadapi masalah di suatu kerja bersama itu, kakak tuh melihat ada teman kakak tuh yang "Ini orang kok gak mau ngomong, padahal padahal kakak yakin sendiri bahwa dia tuh sebenarnya banyak gitu yang mau dikeluarin gitu kak. Kakak pernah ngalamin hal seperti itu gak kak? Pernah, aku tuh pernah. Dan aku ini tipikal orang yang sangat gemes lihat orang tuh cuek dan pendiam, jujur. Karena aku ngerasa kayak, apa sih, kenapa sih diem aja gitu. Aku tuh pernah ya komunikasi sama orang. Dia tuh bener-bener sepasif itu. Kayak aku yang selalu ngasih dia pertanyaan. Kayak dia tuh gak ada effort untuk tanya balik gitu loh. Even cuman kayak, aku misal nanya, emang lagi sibuk apaan sih gitu. Misalkan lagi sibuk acara ini gitu. Gak ada tuh itikat dari dia buat nanya, emang kalau kamu sibuk apa? Gak ada. Iya, gak ada. Itu jadi kayak ya udah aku ngomong aja sendiri. Aku tanya lagi. Sampai aku bilang sama dia gitu kan. Tanya balik kenapa gitu. Masa ya aku mulu yang nanya gitu. Nah, dari situ dia kayak pikir gitu kan. Ya udah deh contoh misalkan nanya balik kayak apa, emang kamu kesibukannya apa kalau sekarang gitu-gitu. Terus dia bilang, nah ya kayak gitu nggak boleh nggak mau. Ya udah kamu ngomong sekarang aja. Coba diulangi lagi kalimat yang aku bilang kayak gitu sampai kayak gitu. Karena aku gregetan banget itu loh kayak nggak akan mengurangi saldo rekening kamu kalau kamu ngomong gitu ya kan. Kalau misalkan kamu ngomong dan ngurangin saldo rekening nggak apa-apa, kamu menghemat bicara gitu. Masalahnya saldo rekening kamu nggak berkurang, pulsamu nggak berkurang, baterai HP kamu aja nggak berkurang dengan kamu nanya balik ke aku tuh kenapa susah banget gitu. Nah gitu. Jadi kayak aku selingin bercanda gitu. Terus kayak misal aku ada acara apa gitu kan, aku mau live Instagram nih, seru-seruan aja sih, kayak pengen Q&A aja gitu. Kamu kan pinter banget sih IT, kamu kan pinter banget nih perkodingan duniawi. Nah, aku tertarik nih dengan hal itu. Mau nggak? Ntar ngobrol-ngobrol bareng di live Instagram aku. Nah, kayak gitu. Jadi, mau nggak mau dia harus ngomong dong. Logikanya kan kayak gitu. Nah, itu. Aku sering banget ngepancing orang di sekitar aku tuh yang pendiam. Kalau memang dia pendiamnya itu karena something ya, misalkan mungkin dia abis ada musibah, jadi dia jadi kayak ngedown atau kena mental gitu. Ya mungkin aku akan kasih dia waktu dulu. Tapi dengan dia bercerita ke aku anggap itu adalah salah satu komunikasi yang apa ya, yang berjalan. Jadi kan dia nggak nahan sendiri dong, dia kan curhat ya. Berarti dia emang hemat banget ngomongnya ya. Kayak nggak doyan ngomong gitu. Nah itu orang-orang kayak gitu tuh yang aku sering kayak kerjain untuk aku ajak joinan bareng sama event aku atau mungkin sering gitu kayak tiba-tiba aku telepon dia nanya ngapain telepon gitu nggak apa-apa cuman mau ngajak ngobrol aja kenapa terus dia jadi kayak oh ya udah nggak apa-apa bla 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 jadi kayak cerita gitu aja gitu ngalir segala macam. Nah itu lama-lama juga dia bakal bisa menyesuaikan ketika ketemu sama teman-temannya tuh dia nggak pasif lagi, dia sering cerita terus dia kayak sering nanya gitu sama temannya udah asik aja gitu karena sebenarnya komunikasi itu juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Kadang orang tuh susah berkomunikasi karena lingkungan dia nggak nyaman buat dia komunikasikan gitu. Itu loh, kamu itu tuh terciri dengan kamu masuk ke dalam lingkungan baru. Nggak mungkin dong kamu langsung nggak mungkin. Pasti menyesuaikan diri dulu kan. Nah, kadang orang itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik atau menahan dirinya untuk banyak berkomunikasi karena lingkungannya. Kadang tuh ada yang kayak gitu. Jadi ketika lingkungannya memang bukan tempat yang nyaman untuk dia berkomunikasi, untuk dia bercerita banyak hal, bertanya banyak hal, kadang mereka memilih untuk diam. Nah, disitulah pentingnya menjadi lingkungan yang asik dan seru sehingga nggak bikin orang takut buat ngomong gitu. Itu terjadi juga buat organisasi atau hal-hal lain di kerjaan segala macam kalau rapat kenapa dia diem? Ya mungkin dia takut dimarahi atasannya. Ya mungkin dia takut kalau dia komen si kakak tingkat ini atau si kakak senior ini bakal ngomelin aku gitu. Padahal no gitu. Kalau kamu rajin ngomong, kamu rajin berpendapat, kamu rajin berkomunikasi, ketika kamu menemukan hal yang baru buat ilmu baru dan ketika kamu suatu hari nanti nih mengalami hal yang nggak kamu paham, jadi kamu bisa rewind lagi dari pembahasan yang udah pernah kalian obrolin gitu loh. Jadi sepenting itu sih.
Dan itulah cara aku untuk mengajak orang yang pasif dalam berbicara untuk lebih rajin buat bicara gitu. Oke, tapi yang tadi teman-teman kakak yang kakak ceritain itu sebenarnya itu adalah gambaran diri aku tuh kak sebenarnya yang aslinya tuh seperti itu. Yang mana? A- Yang mana tuh? Yang diem aja ataupun kadang Oh, aku juga adalah orang yang jarang nimbrung gitu kak di grup. Bahkan di grup maba aja nih dari awal semester sampai sekarang aja aku belum pernah tuh kak ikut apa ngechat di grup itu belum pernah kak. Jadi kayak ngerasa nanti nggak pernah nimbrung tahu-tahu nimbrung ntar dikira apa sih nih tahu-tahu nimbrung padahal dia nggak pernah muncul kayak gitu kak. oh, nggak apa-apa dong. Itu mah coba aja nimbrung walaupun pakai stiker doang. Kalau lagi ngebahas apa sih, ya jangan sampai kamu ketinggalan ya. Kamu buka HP udah chatnya 200. Jujur itu susah banget sih kayak ngebalesnya kayak udah ketinggalan jauh banget jadi nggak apa-apa deh, read aja Ya gitu. udah panjang banget datanya. Mm-mm. Nah terus juga apa sih kak faktor penting nih yang menentukan komunikasi kita itu sama lawan bicara kita itu berjalan dengan lancar. Jadi faktor apa yang menentukan komunikasi kita tuh bisa lancar sama lawan bicara kita gitu kak. Halo, oke, jelas ya. Nah terus kalau menurut Kak Feti sendiri nih, kalau ada orang yang mungkin ngomongnya kalau misalnya dia lagi sampai sesuatu kan pasti ada yang terbata-bata ataupun banyak tiponya gitu ya kan. Nah, itu menurut Kak Feti itu suatu hal yang wajar apa enggak? Menurut aku tuh adalah sesuatu yang wajar dong gitu. Kan aku bilang kan tadi itu tuh berarti salah satu skill komunikasi yang perlu diperbaiki dari dia gitu. Berarti kan kayak ya udah kalau misalkan emang nih dia sering berarti ada yang salah nih. Oh, mungkin dia kurang ada latihan buat ngomong. Jadi aku bilang kan tadi, kalau udah nemuin satu kata atau pilih satu kata dan terus ulangi kata tersebut atau mungkin kamu cari semua hal tentang hal tersebut nih. Nah, itu kamu bisa melatih gitu. Jadi kayak misalkan kamu nemu buku, oke, buku itu adalah sesuatu yang penting banget dalam hidup kita karena buku itu terdiri dari banyak informasi, dia memuat banyak berita segala macam. Nah, jadi kamu sering ngomong, makanya kayak 1 detik di kepala kamu sama 1 detik di mulut kamu tuh lebih cepat 1 detik di mulut kamu, sehingga kamu nggak Ya, perlu kalau 1 detik lebih cepat di kepala kamu akan gitu. Dan pertanyaan yang tadi yang sebelumnya kan, yang gimana sih kita bisa jadi lawan bicara yang nyaman gitu. Nah, itu tuh juga salah satu tips ya, gimana biar nyambung ketika kita ngobrol sama orang. Kayak ya ini buat cowok-cowok atau cewek-cewek, buat doi kamu nyaman, satu kuncinya adalah sefrekuensi. Kalau misalkan kalian diajak ngobrol nggak nyambung, dia nanya A, jawabannya B, tolong itu nggak akan efektif gitu ya. Jatuhnya nanti bakal kayak miskomunikasi, kayak nanya apa aku, dijawab apa sama dia gitu. Nah, caranya adalah ya itu tadi, kamu harus sering banyak baca, kamu harus sering banyak dengerin informasi. Kalau emang kamu nggak tahu dia ngomong apa, mending jawab deh, oh itu apaan ya, nggak ngerti gitu, bisa nggak jelasin apaan sih itu kayak gitu. Terus jadilah pendengar yang baik dan jadilah pemberi saran yang bijak gitu. Kalau misalkan kamu jadi pendengar yang baik, itu enak. Jadi kamu kayak lebih bisa menerima informasi secara keseluruhan gitu loh. Dan kamu jadi penasehat yang bijak, dimana kamu nggak boleh judgement. Terus kamu juga kayak nggak boleh comparing with others gitu. Jadi ketika kamu tipikal orang yang serius, ya berarti kamu akan kasih nasihat serius. Kalau kamu tipikal orang yang bercanda, ya temanmu pasti tahu kok kenapa dia curhat ke kamu, karena dia pengen kamu bercandain gitu lah gampangnya. Kenapa teman kamu curhat sama kamu? Karena dia butuh motivasi yang serius. Nah, kayak gitu. Jadi itu sih cara buat koneksi komunikasinya tuh baik dan sefrekuensi dan nyambung gitu kan. Yang penting nggak usah sotoy terlalu berlebihan ya, karena kadang ketika kita berkomunikasi sama orang yang terlalu sotoy tapi informasinya kurang, kalau aku sendiri pribadi nay gitu sih. Jadi kayak nggak deh gitu. Jadi aku nggak kayak nggak mau lanjutin ngobrol lagi sama dia gitu, kayak ya aku cuman oh gitu ya 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 oke 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 gitu.
Karena takutnya tuh biasanya orang yang kayak gitu ketika ngobrol bareng jadinya tuh kayak berdebat dan saling berargumen gitu loh. Jadi kayak udah deh mending pas lagi moodnya nggak oke buat kayak gitu aku stop it gitu. Dengan Gitu. ngalah ya kayak gitu ya. Daripada nanti Iya, daripada cekcok. berantem ya kan. Betul Repot. banget. Nah, terus menurut Kak Feti juga nih, faktor apa sih faktor penting yang menentukan komunikasi kita itu berjalan dengan baik gitu? Oke, faktor pentingnya adalah pengetahuan. Pengetahuan itu adalah main key of communication. Kalau kamu kurang pengetahuan, disitulah letak kamu tidak percaya diri untuk bicara gitu. Kayak kamu mau presentasi, kalau kamu nggak punya materi, kamu ngeblank, ya udah nggak akan bisa berjalan dengan baik, ya kan? Karena kamu ngomongin teori loh, teori itu nggak boleh ngawur gitu loh. Jadi kamu harus sering baca, belajar. Itu intinya adalah untuk menambah knowledge kamu. Dan skill komunikasi itu akan baik ketika kamu banyak pengetahuan gitu. Jadi satu faktor utama yang kamu punya adalah pengetahuan. Kamu mau gibah sama teman kamu, ngegosipin teman kamu. Kalau nggak tahu beritanya, nggak nyambung. Harus baca dulu, harus scroll TikTok dulu. Lah ini apa sih yang dibahas? Itu loh selebgram yang masuk ke Indonesia, nggak pakai karantina. Hah? Siapa? Gitu. Dia scroll lah tuh TikTok, Twitter, padahal berita udah kemarin gitu loh. Jadi kayak if you have less knowledge, ya maybe kamu kurang untuk bisa berkomunikasi dengan sekitarnya secara lantang dan luas gitu. Dan luas gitu ya. Karena ketika kamu punya banyak pengetahuan, diajak ngomong ngalor ngidul A sampai Z kemanapun, akan nyambung-nyambung aja. Gitu. Jadi faktor utama yang harus kamu punya adalah knowledge. Gitu. Dan yang kedua yang harus kamu punya adalah confident. Percaya diri ya. Dan kemudian yang ketiga yang harus kamu punya adalah trust gitu. Jadi kepercayaan. Kayak kamu harus percaya sama lawan bicara kamu dalam hal kayak ketika kamu cerita ini bersikap aja kayak kamu percaya sama apa yang diomongin gitu loh. Padahal sebenarnya kadang ada kan orang ngomong kayak kita percaya aja gitu dalam hati nggak gitu bro, nggak gitu guys gitu. Tapi ya udah yain aja gitu. Jadi dengan rasa percaya, disitulah kamu dikasih kesempatan untuk bisa lebih bersuara, lebih bisa untuk nyalurin komunikasi dua arah kamu, kayak gitu sih. Oke, nah aku udah banyak banget nih dapetin ilmu-ilmu yang dari Kak Feti nih. Semoga aku nih yang tadinya malu-malu buat bicara bisa kayak Kak Feti nih kan cara komunikasinya sangat lancar gitu ya kayak. Amin, alhamdulillah. Nah, karena eh kita udah lama juga nih bincang-bincang, eh, coba Kak, Kakak beri kasih kata-kata atau pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman Yasmin semua nih yang lagi mungkin lagi pusing mikirin cara merubah komunikasi dia dengan baik ataupun semacamnya Kak. Jadi eh, pesan-pesan Kakak untuk orang-orang yang ingin merubah skill komunikasinya Kak. Oke, teman-teman semuanya ya, terutama teman-teman Yasmin atau siapapun nanti yang bakal dengerin podcast ini, aku pesan sama kalian nih. Yang pertama, jangan takut untuk belajar mengasah skill komunikasi kamu dari sekarang gitu. Manfaatnya tuh banyak banget ya. Kamu tuh benar-benar bisa mendapatkan banyak hal yang positif dengan berkomunikasi. Kuncinya bawa skill itu ke dalam hal yang positif. Karena banyak juga orang yang memanfaatkan skill komunikasi ini tapi untuk a bad way gitu. Jadi buat hal yang negatif, ya kan? Nah, itu juga banyak. Nah, makanya pilihlah jalan yang positif dengan belajar berkomunikasi. Jangan takut apa kata orang dan jangan insecure. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau kamu ingin ngasah skill kamu, tapi kamu masih banyak mikirin gimana kata orang, nggak akan jalan gitu. Lebih baik kamu asah skill kamu, kemudian kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari,
tapi kasih jalan buat sekitar kamu untuk mengkoreksi gitu. Jadi ketika pun kita pinter komunikasi, jangan egois dan mau menang sendiri gitu. Karena kadang orang yang pinter komunikasi itu kurang melihat sekitarnya dan kurang melihat sana sini. Jadi dia hanya fokus pada diri gitu, pada diri sendiri. Nah makanya banyaklah dengerin konten YouTube, nonton konten YouTube, dengerin podcast untuk belajar gimana sih cara komunikasi yang baik gitu. Sering interaksi sama orang. Jangan menutup diri kamu untuk interaksi dari orang lain. Karena ketika kamu tidak membuka jalan interaksi, maka mungkin di situ jalan komunikasi kamu akan tertutup gitu. Jadi buka gerbangnya, ayo ngobrol sama sekitarnya. Kalau temennya ada yang berpendapat, kasih aja pendapat, even cuman kayak, keren banget loh pendapatnya, kayak aku setuju deh. Soalnya lebih baik tuh kayak gini. Nah, bla 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 gitu. Atau ketika kamu nggak setuju pun, kayak menurut aku kurang deh. Tapi wait, aku tuh kemarin sempat baca nih di sini, bla bla bla. Nah, kayak gitu. Jadi kamu harus sering nih belajar untuk bisa mengasah komunikasi kamu. Karena kalian kan ini step di belakang aku ya. Aku kan udah maju nih ya. Udah di depan kalian ibarat kalau jalan. Jadi pesan aku adalah sebelum kalian terlambat untuk ada di step yang sama seperti aku saat ini, lebih baik mulai sekarang daleminlah komunikasi kalian dan skill-skill itu. Karena komunikasi itu nomor satu dalam hal apapun. Dalam semua hal, communicate is number one. Jadi, kamu harus menguasai komunikasi. Aku nggak mau bilang expert dulu ya. Aku lebih pengen bilang ke kalian adalah punyalah rasa penasaran dan ingin tahu apa aja sih yang udah dihasilin sama orang-orang di luar sana dari komunikasi. Saat kamu sudah melihat itu, maka insya Allah kamu akan tergerak untuk belajar dan tergerak untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, walaupun mungkin masih banyak tahap-tahap yang lainnya, mulai dari gimana sih cara vokal kamu tuh biar nggak terbata-bata, gimana sih biar kamu tuh ngomongnya nggak terlalu cepat atau terlalu lambat, pas aja gitu intronya. Itu semua ada di internet, ada di YouTube, atau mungkin kalau mau belajar bareng Yasmin juga bisa dengan lihat podcast ini. Karena belajar bareng aku jadinya gitu. Jadi semangat ya buat kalian semuanya. Yang masih malu-malu nggak apa-apa. Yang jelas jangan terlalu menutup diri untuk komunikasi. Itu bermanfaat buat kalian kok di masa depan nanti. Semangat! Sangat. Oke Kak, keren banget sih Kak. Terus aku ucapin juga ya Kak, terima kasih nih buat Kak Fetty yang udah mau ngobrol-ngobrol santai nih sama aku nih, walaupun eh, aku ngomongnya masih agak ragu gitu ya Kak. Nah, Gak apa-apa, dari sama-sama. Aku paham kok apa yang kamu mau sampaikan gitu. Gak apa, santai aja, Yohanes. Anggap aja kita oke, seumuran. oke Kak. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Nah, buat teman-teman Yasmin nih, itu dia nih obrolan aku sama Kak Fetty nih tentang how to improve your communication skill. Nah, pastinya seru banget dong. Nah, dari obrolan ini juga kita banyak banget belajar tentang gimana sih cara memulai komunikasi kita dengan baik. Dan yang paling penting itu adalah kita mau mulai dan percaya diri dan nggak usah hirauin kata-kata orang yang jelek itu nanti aja urusan belakangan. Nah, tapi sayang sekali nih waktu kita juga harus berakhir nih karena waktu juga yang membatasi. Semoga teman-teman Yasmin dapatkan insight dan knowledge tentang communication skill ya. Dan jangan lupa untuk selalu nantikan podcast Yasmin di Spotify ataupun di YouTube Yasmin. Nah, saya Yohanes sebagai MC dan juga Kak Peti selaku narasumber, kami pamit undur diri. Selamat malam. Dadah. Bye. Selamat malam semuanya.